Hai guys, welcome back to Bobo di Mobil. Hari ini kita akan bahas perjalanan ke desa adat Wairebo yang sangat terkenal itu. Kayak apa sih perjalanannya? Jalanannya rusak parah atau bagus? Terus perlu berapa lama? Waktu yang diperlukan untuk jalan darat? Dan tiket masuknya berapa? Perlu nginep nggak sih di atas? Terus pengalaman-pengalaman apa lagi, ada tips-tips penting apa lagi kalau kita pengen jalan-jalan ke Wairebo. Yuk kita mulai. Jadi kalau kita datangnya dari arah Labuan Bajo, itu sebaiknya kita lewat Ruteng. Di Nusa Tenggara Timur, jalan yang bagus itu adalah jalan-jalan main road aja. Kalau kita udah ke kampung-kampung, itu jalanannya bisa, rusaknya bisa lumayan parah. Bagaimana? Supir akap. This is crazy. Oke. Lanjut. Jadi kita ke Ruteng dulu kurang lebih 4 jam. Dari Ruteng ke arah Wairebo sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Tapi siapin waktu 4 jam juga karena jalanannya rusak parah. Untung nggak scratch. Udah, hampa. Wah, jalanannya jelek banget nih. Supir wanita, supir akap udah mulai ngantuk. Udah ngantuk Sangat sekali. Udah kayak jerapah ini aku ngelihat jalanan lubang-lubang terus. Iya, bagaimana nih? Guys, thumbs up ya buat supir ini. Kalau belum subscribe ya, biar dia lebih senang sedikit. Kasihan jalannya jelek gini. Begitu masuk ke daerah desa Wairebo, baru jalanannya bagus, tiba-tiba mulus, aspal semua, dan tiba-tiba lebar. Tapi perjalanan dari Ruteng ke pintu desanya itu, desa Wairebonya, waduh, batu-batu semua, terus jembatan juga ada yang patah, jalanan ada yang patah, lubangnya ngeri beneran deh. Kalau mau ngancurin mobil bisa banget. Jadi sebaiknya jangan pakai mobil pribadi, pakai aja mobil travel. Memang travel lebih mahal. Sewa mobil di Nusa Tenggara itu nggak kayak di Bali, lebih mahal, tapi karuan karena jalanannya itu bakalan bikin mereka harus maintenance mobil lebih sering. Cuma ada satu pengalaman yang kurang enak begitu kita masuk ke desa, karena kita kena jegal nih di jalan. Nanti teman-teman lihat sendiri ya. Sebenarnya mayoritas penduduk di daerah Ruteng ini menurut aku sih ramah-ramah dan baik-baik. Jadi kita tuh sering disenyumin di jalan, sering disapa selamat pagi, terus banyak yang dadah-dadah gitu dari rumah mereka. Tapi ini kita tiba-tiba di stopin, diteriakin tunggu. Kenapa, Pak? Kenapa ya? Iya. Mobilnya diparkir di sini aja ya. Hah? Kenapa ya? Nggak bisa ke atas. Oh gitu. Iya. Mau ke Rebo? Iya. Berapa orang? 2. Biar mobilnya di sini aja. Oh, di sini dulu. Parkir sini aja motornya. Supaya nyaman, Bu. Biar nyaman. Ya, biar nyaman. Daripada di atas kan di hutan itu nanti terganggu, belum hujan, binatang. Mari ya, Bu. Parkir sini. Ini semua satu keluarga. Bunda dari mana? Dari Jakarta. Oh iya. Tapi kita mau lihat ke atas, Pak. Nggak bisa. Akan mobilnya pakai ke motor, atas, Bu. pakai ada lampunya motor. Hujan. Sini aja Bu, biar nyaman, biar ini dijaga sama Bapak Ketua RT. Kita mau naik. Iya, naik Iya, pakai tapi motor. mobilnya nggak bisa naik. Soalnya jalan nggak bagus. Kalau Bude mau rasa aman mobil daripada ada bikin mobil, Kita naik dulu sebentar deh nanti turun.
Jadi guys, kita diteriakin suruh tunggu, terus tiba-tiba kita disamperin sama orang banyak, ada sekitar 20 orang, laki-laki semua. Terus dibilangin mobil nggak boleh naik, di depan jalanannya itu jelek, mobil nggak bisa lewat. Pokoknya dengan segala cara mereka kepengen kita parkir di situ dan kita ke atasnya pakai ojeknya mereka. Sebenarnya sih kalau mereka mau nawarin ojek, kita sih asik-asik aja. Cuma caranya ini bener-bener bikin gak nyaman, bener-bener bikin kita takut karena ya bayangin aja lah tiba-tiba kita dikerumunin sama 20 orang, terus kita nggak mau, kita bilang kita ke atas dulu, nanti kalau emang nggak bisa kita balik lagi, dia nguntit. Jadi ada 2 atau 3 motor gitu yang ngikutin kita, bener-bener ngintilin rapet. Dan bener aja sesuai dugaan Alvin sama aku, jalanannya ini emang bagus, jadi bisa banget dilewatin mobil, gak ada masalah sama sekali. Tapi mereka tuh gak mau ngelepasin kita, bener-bener kita dikuntit terus sampai kita merasa agak takut juga. Jadi sepanjang kita jalan pelan-pelan ini, Alvin sambil searching ada homestay di mana. Jadi ada homestay di depan, kita langsung masuk ke homestay dan mereka ngikutin kita masuk ke dalam homestay juga. Bisa dibayangin kan ngerinya. Ini perjalanan dari tempat kita dijegal tadi di belakang, terus ke depan ini, sampai kita nemuin homestay itu sebenarnya masih cukup jauh guys. Dan jalanannya benar-benar mulus. Jadi Wairebo itu basically semua jalanannya udah bagus di desa Wairebo-nya sendiri ya. Jadi ini kita terusin aja jalan terus, mereka tetap ngintilin kita. Kita juga mikir dong, ini sampai kapan nih mereka mau ngintilin terus, tapi ternyata nggak dilepas-lepas bermenit-menit. Jadinya kita kayak ya udahlah ada homestay, kita masuk homestay lah gitu. Nah, sampailah nanti di depan itu ada desa yang terakhir namanya Desa Denge. Itu ada tourist information, tempat informasi gitulah. Dan itu adalah homestay juga yang punyanya itu Pak Guru. Jadi Pak Guru dan Ibu Guru namanya Pak Blasius. Akhirnya kita masuk ke homestay tersebut. Aku udah masuk ke homestay itu masih dikintilin terus sama si yang nawarin ojek-ojek tadi, anak-anak muda gitulah. Dan akhirnya karena udah serem juga, akhirnya aku langsung deal, oke kita masuk ke homestay. Pokoknya gimana caranya supaya si Pak Blasius itu yang suruh anak-anak muda itu pergi. Karena kita nggak nyaman banget diikutin terus sama pemuda-pemuda berkendara motor itu. Jadi tadi itu ada cabang jalan kan, jadi kalau kita ngambil ke yang kanan, itu udah langsung ke penanjakan, udah mau ke Wairebo, ke desa adat ke yang atas. Ini belok kiri, jadi di ujung jalan belok kiri dikit, nah itu rumah yang sebelah kanan itu. Ini udah yang paling dekat sih, jadi kalau buat yang pengen nginep-nginep di homestay, ya nginepnya di sini udah jalannya udah tinggal paling dekat, karena ini udah desa terakhir. Nah kita akhirnya masuk ke sini. Pengalaman ini sih buat aku nggak menyenangkan sama sekali sih, karena kita plannya itu pengen nge-camp. Kita pengen camping, car camping, bukan masuk ke homestay. Jadi aduh kacau deh, ini benar-benar trip ke Wairebo. By the way, homestay ini banyak juga dipakai sama orang-orang yang mau nginep di atas di desa adat, tapi bawa kendaraan. Misalnya bawa rental mobil atau gimana, itu mobilnya bisa dititip di sini. Jadi tidak harus juga nginep di homestay tersebut sebenarnya. Di daerah sini nggak ada sinyal, nggak ada internet sama sekali guys. Jadi kayaknya kalau online booking itu nggak ada gunanya sih di sini, karena mereka juga nggak ada internet sama sekali. Jadi kalaupun mau nginep di sini, tinggal datang aja langsung. Yang tadi pertigaan ada sekolah SD di situ, nah itu belok kiri, udah langsung rumah pertama itu dia. Ini udah rumah paling deket kalau mau naik ke desa adat Wairebo. Pak Blasiusnya sendiri itu memang adalah orang dari Wairebo. Jadi waktu kecilnya dia hidupnya di desa adat di atas. Cuma tambah lama kan tambah penuh tuh. Akhirnya mereka ekspansi, akhirnya dia turun ke sini tinggal di bawah. Dan dia yang awal-awal banget ngebuka desa Wairebo itu untuk wisata sih. Nah itu tuh salah satu dari ojek-ojek yang ngintilin kita tuh. Jadi meskipun awalnya terpaksa masuk homestay karena kepepet, tapi akhirnya kita happy karena Pak Blasius dan istrinya orangnya well educated dan welcome banget. Selamat pagi. Pagi. Ketemu lagi sama Bobo di mobil dengan Alvin dan Lucy. Hari ini kita ada di gerbang depannya Wairebo Village. Kita mau naik ke jalur trekkingnya. Nah, jalur trekkingnya ada di belakang kita sekarang. Naik, kalau orang lokal bilang 2 jam. Kita berapa jam ya? Kita nggak tahu, nanti teman-teman lihat ya jalur trekkingnya ya. Kalau teman aku ada yang bilang 4-5 jam. Jadi semoga kita udah pagi-pagi nih, sekarang jam 6 mau naik. Kalau bisa hari ini juga kita turun, nggak usah nginep di atas. Ya.
Gitu. Yuk kita naik yuk. Yuk. Awal jalur pendakiannya kayak gini, jadi masih mild banget. Moga-moga sampai atas kayak gini terus ya. Nanjak tapi rapi jalanannya. Lima 15 menit pertama jalur pendakiannya masih sama ya. Masih kayak gini. Cuma ada yang perlu diwaspadai ya. Ada daerah-daerah yang nggak dijaga sama pagar. Jadi jangan terlalu minggir-minggir karena langsung ke jurang. Deket banget sama tikungan yang tadi udah ada pavilion. Ini bisa istirahat dulu sebentar. 15 menit hike ada pavilion. Kurang lebih 1 jam pendakian, jalurnya berubah. Jadi trek yang tadi kayak bisa dilewatin motor itu berubah jadi tanah-tanah gini. Ini jalan setapaknya tambah ngecil guys. Hati-hati ya, ini habis hujan jadi agak licin. Ini kalau kepleset nggak ada ampun nih. Can you see that? Ini ya jalurnya ya. Jalur tanah-tanah gini setapak. Yuk, nanjak lagi yuk. Setelah 1,5 jam, kita sampai ke tempat yang cukup tinggi di sini. Dan di sini ada tulisannya Danger Area. Nah, trek pendakiannya udah berubah lagi sekarang bebatuan. Tapi enak di sini. Hijau. Terus kebetulan hari ini cerah. Dan banyak suara burung-burung. Seneng banget. Dari atas gunung ini kita udah bisa ngelihat laut guys. Di bawah tuh ada laut tuh. Yang biru-biru tuh. Wah. Capek nggak? Enggak. Nggak capek? Keringetan aja. Oke. Hampir 2 jam pendakian. Jalurnya berubah jadi tanah licin. Ini benar-benar harus fokus, harus hati-hati guys. Kita udah 2 jam pendakian, tinggal setengah jam lagi. Silau ya. Yuk kita berputar. Ini kita udah di atas. Udah di atas, kelihatan nggak nih pemandangannya ke bawah? Aku balik deh videonya. Masih agak berkabut sih. Coba nanti pas jalan balik ya, semoga udah lebih bersih, pemandangannya bisa lebih kelihatan. Wah. Kita masih harus lanjut lagi trekking. Setengah jam lagi guys, cayo. Sepanjang perjalanan itu banyak kopi guys. Nah, kelihatannya merah-merah tuh. Udah pada matang-matang nih kopinya. Kopi semua tuh. Di sini kopinya subur banget. Lihat deh, buahnya sampai merah-merah, gede-gede kayak gitu. 8:30, 2,5 jam lah ya. Hampir 2,5 jam kita trekking. Kelihatannya udah mau nyampe karena jalannya itu udah batu-batu lagi nih. Udah berubah. Sepanjang jalan banyak bunga-bunga kayak gini nih. Bagus ya. Bunga apa ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Yalah, kita lanjut yuk. Oh iya, tips ya teman-teman, kita berangkat tadi jam 6, itu kayaknya kepagian. Jadi pohon-pohon kayaknya belum mulai berfotosintesis sehingga belum menyuplai oksigen. Dan yang ada adalah sisa-sisa CO2 dari malam, makanya kita kayak agak lemes gitu pas mau naik jam 6-an sampai jam 7. Jadi kalau mau naik kayaknya jam 7 better karena udah agak seger tuh. Udah mulai banyak oksigennya.
Ada pavilion ketiga. Donated by Tirto Utomo Foundation. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanan. Kayaknya nggak perlu istirahat di sini. Udah deket kita ketemu rumah. Ini rumahnya kayaknya relatif baru. Udah pakai solar panel, dia sumber energinya. Jadi mungkin PLN belum sampai sini, tapi mereka sudah kreatif juga, udah pasang solar panel. Mari kita lanjut. Ini medannya kayak gini nih, tangga-tangganya nih. Nah, kayak gitu. 30 cm lah turunnya. Oke. Let's go. Kita ketemu lagi rumah-rumah yang pakai solar panel. Dan mereka bisnisnya kopi nih. Wah, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, agak hijau-hijau. Coba nanti kita tanya ya apa bedanya. Kopinya lagi pada dijemur. Ini juga rumahnya pakai solar panel. Aduh. Cafe. Oh, ternyata udah banyak rumah-rumah di sini. Jadi, oh itu ujung-ujungnya, atap-atapnya Desa Adat Wairebo, kita udah bisa lihat di sini. Jadi rumah-rumah ini kita ketemu duluan nih. Ada yang jalan baru ke kanan. Ada yang ke kiri. Kelihatannya kita yang ke kiri. Yuk, kita lanjut yuk. Yes, sampai kita jam 9, jadi nggak sampai 3 jam ya. Trekkingnya kita sudah sampai ke Desa Adat Wairebo. Oh, rame di bawah. Banyak yang ngunjungin. Wah, enak sekali kayaknya tinggal di sini. Tengah-tengahnya ada lapangan rumput, ini anak-anak pada main. Yang dewasa pada nyiangin biji kopi. Kelihatan nggak ada satu tuh atap di atas. Terus yang ngumpul di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak tahu gimana ngitungnya yang kecil-kecil itu. Selamat pagi. Kita udah sampai ke ini rumah tamunya kayaknya. Ada welcome drinknya. Welcome drinknya ada kopi lokal sama teh. Kita menunggu kopi. Jadi rumah ini ternyata itu bertingkat dan ini tangganya yang dari bambu ini. Tangga bisa naik ke atas. Tuh ada berapa lantai tuh? 1, 2, 3, 4 lantai yang ini. Tadi yang rumah utama 5 lantai. Datang-datang kita dikasih sarapan guys. Dia ada nasi, nasinya kuning. Terus ada telur. Dan ada sambal. Simple breakfast. Dan kopinya wangi sekali. Ini kopi asli dari sini, dari Wairebo. Aromanya luar biasa, wangi. Yuk kita cobain dulu ya. Kita udah kelilingan, ada rumah utama itu yang di atasnya ada tanduk kerbaunya. Terus yang sebelah sini tadi tempat kita sarapan adalah rumah tamu. Nah, ini sekarang ada yang buka lapak di sini ya. Jualan. Jualan markisa, jualan jeruk. Cuma nggak ada yang jaga. Coba kita ke situ ya. Siapa tahu ntar yang jualan nyamper. Jadi di Wairebo ini ada 7 rumah guys. Ada 1 rumah utama tuh yang ada tanduk kerbaunya di atas, paling depannya. Yang 6-nya ini 3 di kiri dan 3 di kanan, ini rumah penduduknya. Yang 1 khusus ini yang paling kanan sini, ini adalah rumah tamu. Jadi kalau mau nginep di sini bisa tidur di rumah tamu itu. Ada kamar mandinya juga banyak dan bersih. Oke, nah ini banyak banget anak-anak. Tadi kita belanja tuh di situ, udah dapet
Bawa pulang markisa sama jeruk lokal. Terus di rumah yang sini, yang rumah tamu, kita juga belanja madu. Madu hutan asli. Makanya tadi di jalan kita banyak lebah. Ternyata banyak madu di sana. Yuk, sekarang kita jalan balik. Sekarang jam 10. Kurang lebih jam 1 kita udah nyampe ke mobil lagi. Dan kita akan langsung lanjut ke Ruteng. Kurang lebih 4 jam, 5 jam lah. Jadi jam 6-an kita udah nyampe ke Ruteng. Masih terang. Yuk guys, let's go. Let's go back. Kopinya mantap banget ini. Tuh, kelihatan nggak? Merahnya mantap sekali. Ayo, ayo. Tuh. Biji kopinya. Yuk kita jalan duluan. Jadi desa adat Wairebo ini ternyata masih bersaudara sama desa adat Todo. Todo sendiri itu dekat sekali dari Ruteng dan jalanannya mulus. Bener-bener desanya pinggir jalan gak perlu trekking-trekking. Kurang lebih mirip-mirip menurut aku, cuma memang pemandangan alamnya jauh lebih indah yang di Wairebo. Namun dari sisi sejarah sebenarnya Wairebo sendiri ada di bawah kekuasaan Todo. Jadi raja-rajanya itu ya di Todo. Untuk harga tiket masuknya ke desa adat Todo Rp45.000, kalau ke Wairebo lihat-lihat Rp200.000, kalau mau nginep Rp325.000. Kalau pengen jajan kain tenunnya harga lebih murah di Todo, terus warna mirip-mirip karena sebenarnya mereka ya satu rumpun ya. Terus warna kain tenunnya itu ngejreng-ngejreng, pokoknya warna-warninya heboh deh. Itu khasnya sih, khas Manggarai sih. Kalau demen trekking, aku rekomen ke Wairebo karena trekking berhadiah view yang luar biasa, ada kampung di atas. Tapi kalau nggak demen trekking, cukup ke Todo sih menurut aku. Ini yang baru pertama kali lihat pohon coklat guys. Kayaknya di Kuangtung nggak ada pohon coklat. Oke, nah ini another tips ya teman-teman. Kalau mau trekking-trekking gini, pakai celana yang ada kantong-kantongnya. Jadi handphone bisa dikantongin, tisu atau apaan lagi bisa dikantongin. Kaisin ma? Kaisin, 巧克力树。第一次吗？第一次。 Guys, buah apa itu guys? Ada yang tahu nggak? Kayak apel tapi setandan-setandan, setandan kayak pisang. Apa ya itu namanya? Pokoknya serangkai-serangkai gitu. Wah gila, ini kabut mulai turun. Tadi kita dari viewing point, pikiran ntar siangan balik lagi, mungkin kabut udah bersih. Ternyata kabutnya tambah tebal sekarang. Yuklah, let's see. Kita istirahat dulu guys di pengkolan. Cie, pengkolan. Di sini slope-nya nggak kelihatan loh di kamera. Padahal aslinya ini kayak 35-40 derajat lah turunnya. Cuma di kamera nggak gitu kelihatan sih. Anyway, kita istirahat dulu 1-2 menit ya. Ngejar nafas, balik lagi ntar. Trekking lagi. Ternyata kita sampai lagi ke viewing point yang tadi. Bukannya bersih tambah putih. Jadi ya sorry guys. Ini yang bisa dilihat sekarang. Putih, bersih, suci. That one yeah reminds me of Changjiajie. There, the fog. Wah, gila. Perjalanan kita tambah keren aja guys, karena kabut udah di depan kita. Jadi kita jalan ini melintasi kabut. Cuma di kamera memang nggak terlalu jelas ya, tapi sebenarnya ini kabutnya cukup tebal. Coba Alvin jadi lebih putih nggak nih kena kabut? Semoga. Kabut tambah tebal guys. Ini luar biasa keren banget sih. Ini tanahnya licin, asli licin banget. Jadi harus hati-hati. Untung Ai bawa trekking pole. Ayo kita lanjut lagi. Ini view-nya guys, pas trekking turun kita bisa lihat itu laut ya. Jadi kayaknya ini terkenal sama bule-bule itu lebih karena mereka demen trekking nih dan ngelihat view-nya kayak masih original banget. Jadi mungkin taste-nya beda sama local turis. Sebenarnya ya guys, kalau bawa mobil itu kalau nggak dijegal sama orang-orang di bawah itu naik ke sini, terus naik itu jalan ini bagus sampai ke atas tempat untuk start trekking tuh.
Bisa parkir di situ barengan sama parkiran motor-motor. Udah, camping di situ. Kalau bawa camper van, sebenarnya cuma berhubung tadinya kita plannya begitu. Di bawah kita udah keburu dijegal. Jadi mau nggak mau kita masuk ke homestay. Tapi anyway, no regret juga lah karena kita bisa parkir dengan aman, tenang di bawah tempatnya Pak Blasius dan bisa mandi ya. Iya. Semalam bisa mandi, pagi ini bisa mandi. Iya. So, oke, kita balik ke homestay kita. Kita mandi dulu, terus kita balik ke Ruteng. Sekarang, Mami. Sekarang jam 12. Jadi, dari Wairebo tadi, dari kampung di atas, kampung adat, 2 jam udah sampai sini. Jauh lebih cepat kita turun sih. Cuma hati-hati aja licin ya. Ini jalur turun. Jalur turun setelah dari Wairebo, kampung adat. Ternyata ini menghadap ke laut, guys. Itu yang biru-biru itu laut. Cuma nggak gitu kelihatan kali ya. Coba aku gedein ya. Oh, lebih jelas nggak? Nah, laut ini. Gile. Ternyata ya, kita setinggi itu tadi naik turun 3 gunung. Nyampe-nyampe sini kelihatan laut langsung. Amazing. Tangan aku yang kiri bengkak. Mungkin karena tangannya di bawah terus sepanjang kita trekking. Yang kanan tangan aku nggak kenapa-napa karena pegang tongkat trekking ini. Jadi ini trekking pole better punya 2 sih menurut aku, kiri dan kanan biar nggak bengkak satu gini. Gendut-gendut sekarang yang ini. Oh beda. Ya, lesson learned. Kurang dari 3 jam, jadi sama aja sih. Naik kita 2 jam 40 menit, turun 2 jam 40 menit. Kita udah sampai ke homestay kita. Ini homestaynya Pak Blasius. Banyak yang suka parkir-parkir di sini juga, terus orangnya pada ke atas trekking. Yuk, kita sekarang mau numpang mandi terus balik ke Ruteng. Perjalanan pulang kita baru realize kalau ini menghadap ke laut. Pas berangkat kita nggak tahu, ternyata wah pemandangannya bagus banget. So, rekomendasi aku, jangan pakai mobil pribadi, pakai aja mobil rental, atau lebih bagus lagi pakai motor. Karena pakai motor itu bisa langsung parkir di atas depannya jalur trekking persis. Jadi bisa langsung pulang balik di hari yang sama, dan mungkin nggak perlu sampai 4 jam. Paling 2 jam juga nyampe. Terus kalau nggak biasa trekking, siapin sehari lagi, bisa jadi perlu nginep karena lumayan capek juga naiknya. Semoga bermanfaat ya tipsnya. Bagaimana? Siap 5-6 jam balik ke Ruteng setelah trekking berapa jam? Trekking kita naik turun 6 jam lah. 6 jam lah. 6 jam. Trekking 6 jam, nityo 6 jam. Gile. Gile ya? Iya. Kita lihat ya. Nanti cek video ya.